Kasihan. Iya kasihan Contoh kali. yang Eiger kemarin kayak gitu. Mungkin dia laki yatim kita nggak tahu. Semua orang lu nggak tahu. Itu laki yatim kita nggak tahu lu. Dosa lu. Sumbang. Kita nggak tahu lu. Lu ngomongin lo ngehujat tapi lo nikmatin anjing. Iya bener. Anda kurang ajar netizen. Iya. Bisa ditonton juga download. Tapi lo ngehujat. Ada nih logo VPN. Mana linknya masih ada nggak? Logo VPN semua. Masih punya linknya nggak? Nggak ada, dia doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, ketemu lagi di Pokerman nih. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita ketemu lagi setelah kemarin udah cuti banjir seminggu. Cuti banjir. Belum aja lah ya. Kita orang Bekasi. Jadi jangan sakit hati. Gue juga nggak sendirian. Kita udah berempat lagi di sini kayak normal. Bersama kuartet SDSB. Iya, dia bikin lagi. Ayo, ada Sindu, gua Denny, ada Sinyor Yo, dan Bung Ceng. Sinyor ketua artinya. Lu ngerti bahasa lu. Oke, lo sehat semua. Pada videonya kita mau coba bahas sesuatu yang sebenarnya terjadi umum nggak umum ya. Iya. Dibilang seru ya seru kalau diikutin, dibilang annoying ya annoying gitu kan. Iya. Dibilang gak guna. Ya bener dong. Lebih banyak nggak gunanya sih. Cuman jadi fenomena gitu kan Iya. di internet kita gitu. Kita mau coba bahas apa sih yang terjadi di lingkungan atau di environmentnya Indonesia, khususnya netizen gitu. Netizen Indonesia nih. Kan gue jawab skripsi. Ini bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu kan banyak nih kasus yang baru-baru inilah yang gempar banget, yang viral di dunia maya. Tadi Instagram atau di Twitter atau dimanapun itu sosial media ya. Kayak misalkan bisa gue sebutin yang gue tahu nih ya. Kalau ada yang kurang gue tambahin deh. Kayak misalnya kemarin yang soal Vicky Naki sama Dayana. Lo ingetin nggak? Enggak. Hah? Gue penggemar Vicky Naki gue sebenarnya. Naki. Betul. Itu nggak namanya. Yang pertama itu Vicky Naki sudah sama Dayana. Kedua misalkan ada lagi kasus yang viral yang baru-baru ini kasus Sabian lah. Bisa Sabian. Gelai itu kan. Gela itu sebutan. Gue pernah denger tapi apa sih? Apa Duk? Gela itu ya buat makanan apa? Gela kambing. Gelai L. Market lu. Gila ya. Gue ngeliat. Apaan? Gelesi kaya ya. Kesel nggak? Kita pecat aja Pak dari jadi kameramen nih. Suruh duduk sini aja deh. Apa Ayus bisa aneh itu kan. Terus ada lagi kemarin udah agak lama masalah nama anak Yevesa Besari yang menjadi masalah tuh. Iya. Viral. Dasar lu netizen Indonesia. Nama Yevesa Besari. Oh yang bumi ya? Menyusuri bumi. Apa? Kinasih apa sih? Kinasih. Dinasti ya? Kinasih. Yang itu ya? Iya. Iya, kan anak-anak dia mah lah misalnya dia yang marah-marah gitu. Masalahnya apa yang Netizen. Netizen plus 62. Nah, makanya sekarang kita mau ngebahas nih. anaknya? Memang sih, anaknya kenal emang enggak. Buta banyak. Pirsanya aja nggak kenal. Angkatan pas naik gunung. Oh. Jadi coba kita mau ngebahas nih kelakuan Indonesia nih. Lu lama-lama kayak netizen Indonesia. Nyamber mulu. Kamu solar. Kita mau ngebahas masalah kelakuan di Indonesia nih. Soalnya ada survei juga yang nunjukin kalau ya di mata dunia kita kurang baik lah kan. Siapa? Nah, ada surveinya nanti ditunjukin. Apa nih mau ngebahas apa dulu nih? Kurang baik. Kalau gue malah lebih ke nggak baik. Iya lah, gue bangga jadi orang Indonesia. Bangga. Netizennya nggak tahu. Dan kita ngomong apa gue sebagai bangsa Indonesia gue bangga.
Soal Vicky Dayana lah. Vicky Naki. Vicky Dayana, iya bener Vicky Naki. Iya. Sama Dayana. Lu ada yang ikutin nggak? Ada yang paham nggak sih kenapa bisa gimana? Jejak kami itu kan. Nah, Booming kan jejak. Iya, gua penontonnya Vicky Naki gua. Yang nonton di Bang Deddy juga. Yang belajar juga istilah apa? Bang. Polyglot ya, polyglot. Iya ya, Polyglot istilahnya. menguasai banyak bahasa ya. Beberapa bahasa. Juga sih kalau kayak Cuman dia minimal ini mas. kayak yang di kejuaraan kayak apa yang waktu dia Amerika itu orang Indonesia yang berapa bahasa itu beda kawan, tapi dia tetap Bedanya dia cepet belajar. Dan yang dipelajari juga bukan bahasa ini. Ya belum. cuma gue tetap bukan berarti gue meremeh, enggak, keren, tetap keren banget gue suka. Ya namanya juga nggak apa-apa juga udah tahu. Kalau Dayananya itu yang sama dia gue nggak ngerti, cuman taunya diajak kawin aja udah. nikah. Kawin digital. Iya digital. Kalau digital Kan jauh kan. pakai VR gitu, pakai VR. Open BO juga dia ternyata. Video call sendiri ya. Macam-macam call sendirian. Lu tahu Ceng dari awal kasusnya gimana coba? Gue yang gue tahu aja ya, iya kan sempet viral. Gue nonton soalnya video yang awal-awal dia ngobrol sama Dayana tuh gue nonton tuh. Nah, ada berapa part tuh? Iya, iya yang dia main di Ome TV itu kan. Terus ya biasa lah yang iseng-iseng si Dayananya bilang, udah nikah aja sama gue mau nggak gitu kan. Terus si Vicky-nya juga gue lihat ya biasa aja menanggapi dengan biasa aja, bercanda-bercanda aja. Cuman kan netizen Indonesia ini yang jadi masalah. Mereka yang GR. Mereka yang jadi deg-degannya mereka. Ngomporin. Akhirnya ke stalk Instagramnya Dayana ini dan dibanjiri sama follower Indonesia. Luar biasa. Setahu gua di awal baik-baik aja sih itu, karena Dayananya juga terbantu kan, tiba-tiba followernya jadi berapa itu 3, sekian M. Iya pokoknya. Ya, M kan dia yang juta. Ya M kan juta cuy. Oh, gue sebenarnya juta. Emang IG lo bahasa Indonesia dulu ya? Gua IG lo bahasa Indonesia ya? J ya? 3,2 J. JT. Iya, setahu gua malah menguntungkan dia juga kan. Menguntungkan dia secara apa ya, dia jadi dapat endorsan dan segala macam, dia jadi terkenal juga gitu kan, sampai diajak main ke kedutaan besarnya Indonesia yang ada di Kazakhstan juga setahu gue. Iya, setahu gue ya. Setahu gue. Iya benar. Ya ya itu the power of netizen Indonesia. Jadi dia jadi terkenal di Kazakhstan, dia juga jadi terkenal karena ya otomatis dia jadi public figure lah karena Instagramnya besar. Sebelumnya emang udah seberapa? Enggak gede-gede banget saya ingat tahu gue. 2000-an ya? Belum M? Belum. 2000. Belum. Masih K. 2000 ya? Tahu gue. Terus apa? 2000, 2K. Sama kayak gua dong. Sama kayak gua. Gua 2 kali loh. 2 kilo. Terus Ceng? Iya, saya ingat gue itu, dan buat gue ya sebenarnya membantu dia juga secara karir dunia mayanya ya, akhirnya dapat endorse dan segala macam. Nah, kalau kasusnya akhirnya jadi gimana, gue nggak terlalu ngerti sebenarnya. Mungkin kalau lo tahu kasusnya. Kalau yang gue tonton, ya gue nonton juga nggak di YouTube Vicky Naki sih. Maksudnya nontonnya gue rekapannya aja gitu. Nah, setelah beredar di Instagram. Capek nontonnya panjang banget ya. Kalau salah tuh udah 4 part di YouTube. Dia sampai 4 season. Iya. Kalah Meteor Garden. Kasusnya gimana? Iya, jadi ya kan mereka awalnya ketemu secara nggak sengaja di Ome TV. Terus ngobrol lah, karena si Vicky-nya bisa bahasa macam-macam kan, bisa bahasa. Pakai bahasa Rusia pada saat itu. Ya, itu kan jadilah conversation yang menjurus-jurus ke arah tadi gue bilang pernikahan itu. Nah, ternyata setelah itu mungkin karena ini di YouTube-nya ngangkat, view-nya ngangkat, booming kan sampai 10 juta ya kalau nggak salah dulu ya. Gue nggak tahu sudah berapa views. Gue benar ada sampai 10 juta. Mungkin ada agreement nih setelah itu nih. Kalau gue jadi Vicky sih pasti gue ituin. Nih lagi booming, naikin aja yuk, terusin aja yuk, panjangin kontennya nih, kira-kira lagi nih. Normal dong begitu kan, kita kan namanya orang lagi laku, panjangin aja gitu. Mungkin mereka juga begitu. Sampai ada satu kasus di mana, bukan kasus sih ya, satu momen di mana mungkin si Vicky Naki dan Dayana ini ditawari sebuah endorsement sebuah produk yang di kontraknya itu mengharuskan 2 orang ini live di Ome TV atau di YouTube Vicky Naki nanti bawa produk itu.
Ya. Oh, gua tahu nih mereka pura-pura nggak sengaja. Terus, oh lu minum ini juga. Ya. Oh, kayak gitulah ya. Itu Pokoknya settingannya begitu ya. Ya scripted lah itu kan. Nah, oke, setelah kontrak itu disetujui dua belah pihak dan ternyata di hari hanya di menentukan itu Diana ini mangkir. Mangkir dipanggil polisi ya. Senyum dong lo kayak gimbel lo pernah senyum. Terus mangkir nih dia nih. Akhirnya si pihak endorser ini kecewa dong. Karena udah menyalahi kontrak yang disetujui. Akhirnya masing-masing si Vicky-nya bikin story sendiri, si Diana bikin story sendiri. Alhasil karena sudah menyalahi kontrak yang setelah disepakati bersama, si endorsernya ini menolak untuk membayar full. Ini soal Vicky berapa, Diana berapa gue nggak tahu ya. Ya pokoknya nggak full aja. Akhirnya dibayarkan nggak full. Setengah kalau nggak salah, setengah. Nah setelah itu dibayarkan ke Diana-nya nggak terima nih. Gitu. Pihak manajemennya dia nggak terima. Nah, kok cuma setengah gue nerimanya gitu kan. Capeknya sama kan. Kok dibayar cuma setengah? Jadi gue udah buka baju kayak. Jangan apa dong. Gua bisa pakai dulu dengar. Lu komentarin apa? Jadi ya singkat cerita gitulah. Misalnya kecewa, Diana-nya kecewa dibayar setengah, dia sempet cuap-cuap bikin story di IG-nya soal kecewa. Nah, gue tahu nih, gue tahu udah sampai sini gue ngerti yang dia bilang akhirnya gue nggak butuh netizen Indonesia, kira-kira gitu ya Do ya. Urusannya dia lagi dibayar. Karena kan gini, begitu dia menyalahi itu dan dia nggak terima, netizen Indonesia nyerang nih. Jadi nyerang si IG-nya di ya dalam tanda kutip lo tau lah netizen Indonesia kalau udah nyerang kayak gimana gitu kan. Mama netizen. Kalau ini gue setuju banget. Lo ada di sisi netizen nih. Mungkin lo apain gue. Nah, abis itu ya mungkin secara personal dia tersinggung. Dia emang nggak ini kan. Iya, secara personal nggak memenuhi kontrak kan. Iya. Nah, secara personal dia tersinggung lah sama kelakuan netizen Indonesia. Akhirnya dia bikin story terus dia bilang kalau dia tidak butuh netizen Indonesia. Abis dalam artian akunnya di report, di unfollow dan segala macem dan otomatis report abis ini. Tapi gue nggak tahu kenal. Emang kan makanya gue nggak tahu. Emang lu udah follow? Enggak. Oh iya enggak ya? Gue mau unfollow. Emang harus follow? Enggak, lu follow dulu terus lu unfollow kan. Sama. Mampus lu gua unfollow. Gak lupa apa-apa juga kalau caranya begitu. Ya kira-kira gitu. Cuman yang gua iniin sih sebenarnya the power of netizen tuh gila ya sebenarnya ya. Intinya, iya, cuman maksud gua. Ya, kenapa sekarang produk si endorsement-nya ini nggak nuntut? Itu bisa loh. Ya mungkin dia dibayar. ngambil jalan tengahnya dipotong setengahnya itu. Nah, kan karena tetap Itu berarti masih dibayar. dia tetap bikin. Dia tetap bikin tapi masing-masing nggak sesuai sama skenario yang awal Dia ditetapkan. bikin tidak sesuai dengan Skenarionya si endorser ini. Iya, dia tetap bikin. kan nggak sesuai. Kasihan. Iya, kasihan Contoh kali. yang Eiger kemarin kayak gitu. Ya, mungkin dia laki yatim kita nggak tahu. Semua nggak tahu. Lu nggak tahu. Itu laki yatim kita nggak tahu lu. Dosa lu. Sumbang. Kita nggak tahu lu. Ya gitu, makanya gue sih lebih ke arah ini ya. Gue nggak mau ngomongin kasusnya dan karena semakin diomongin buat gue malah semakin bikin terkenal dua orang ini kan. Dan buat gue sih malah jadi ya ngapain malah lu. Tapi Vicky nggak tahu. Vicky-nya nggak apa-apa. Malah makin banyak Katanya yang ini dia. udah paling saling unfollow sih katanya. Oh gitu, jeng. Bahkan di YouTube pun Yang pintar ngomong ini ya, lu ada ya. Nah, Makanya sebutnya bikinisasi kan dulu. bukan yang itu. kemarin gagal kawin, yang batal nikah itu kemarin. Iya, batal nikah tuh orang. Ceritanya gimana sih itu? Soalnya kayak mau beli sayur nih. Mungkin Rea lebih ngerti Vicky kenapa gagal nikah. Vicky yang satu yang tadi lo sebutin tuh. Kan belum tadi belum tahu lagi. Udah gagal nikah. Gimik apa bukan tuh menurut lo deh? Emang ada aja nih kita sebagai netizen ya. Kalau gue bilang sih gimik sih. Gimik semua. Dari awal banget. Juga gimik. Dari awal banget mereka pacaran itu buat gue gimik sih. Masa sebulan pacaran langsung nikah? Kalau itu gua. Enggak kalau itu. Ini ada yang viral lagi nih, kemarin ada yang viral lagi nih. Seminggu aja ada. Nah, Pacaran seminggu langsung nikah ada. loh. Ya gua nggak perlu sebut merek. Nama, orang nama. Ya merek
orang nama. Apaan nih viral lagi apaan? Kemarin tuh kalau salah ada videonya Radit yang bahas ini nih, Oh gitu. Kita belum dapat ini. Ya menurut gue sih dari awal banget nih, karena terlalu diekspos sih kalau menurut gue. Dia pacaran terus tiba-tiba bikin bilang ya udah. Tapi terlalu diekspos. Tapi balik ke Vicky nih. Terakhir gue lihat sih kalau nggak salah, terakhir gue lihat tuh si Vicky udah menghapus semua konten YouTube-nya soal Dayana sih. Oh gitu. Akhirnya. Ya nggak apa-apa, duitnya udah dapet juga sih. Kok bukan dia. Tapi kalau udah dihapus ya, Enes nggak masuk lagi, Ceng. Ya kan, mungkin ada yang banyak yang lain. Terus Apalagi habis bikin Aki sama Dayana nih, ada apa lagi yang rame nih? yang suruh diomongin aja nih ya. Pas selingkuhannya Nisa Sabian. Wih, itu settingan Ini kita bukan? jadi kayak peluntung gibah ini ya. Bodoh amat. Ngomongin aib orang bangsa. Gue mesti lebih ke arah kalau gue. Sisi dulu baru ngomongin sisi. Iya. Kita aja. Udah sekarang kasusnya udah nih. Kita ngomongin perselingkuhan si A. Ya ngomong gila. Kasusnya statusnya kayak gimana. Nah sekarang actionnya aja. Karena Oh jadi kita mau bahas gini lah. serius gue kalau internalnya orang gue nggak mau. Iya, karena kita juga nggak tahu ya ini. Oh jadi kita gini nih. Kita ngebahas Kasusnya kita nggak tahu. respon netizen terhadap sebuah kasus. Oke. Deh. Next. Yang itu tuh. Itu lumayan seru tuh. Ini respon si netizen Budiman ini nih terhadap kasusnya Nisa dan Ayus. Tapi dulu tadi Ayus Ting Ting. Ayo ting. Ayus Ting Ting. ini Menurut lu gimana? Lu sebagai netizen nih. Responnya netizen gimana bro? banyak sih kalau itu gue banyak yang Ya itu mah rekennya gadong-gadong dulu. Malah ada yang dukung. Ada yang dukung Nisa Sabian juga menurut gue. ada. Iya kan in the name of love ya. Kalau emang cinta mau diapain lagi kan gitu kan? Iya enggak? Iya kan bener dong. Bener. Ada maksud gua ada netizen yang akhirnya ngebelain. selama belum ada bendera kuning ya masih Iya. Bersama ya. Iya. Masih bersama. Iya, maksud gua itu. bilang janur kuning ya bukan bendera Karena udah ada janur kuning. Aisyah goblok. Iya, gua baca beberapa, gua pikir bakalan ngehujat semua ya, tapi ternyata tiba-tiba tiba-tiba ada, tiba-tiba juga gue ngomong. Gua pikir akan dihujat habis-habisan, tapi ternyata ada beberapa fansnya Nisa Sabian sendiri yang malah ngebelain. siap menerimanya Itu sebenarnya kalau gua kenal sama Nisa, tenang lu nggak usah kayak gitu jangan takut kalau gua biarin aku tetap terima kalau gua kenal sama Nisa, gua mau kenalan sama Sindu. Iya kan, kurang apa Sindu? Soleh. Tapi sini mirip ya. Iya kan? terus emang lu pikir dia Soleh. Lu tapi sih lu Baik. sini sama Ali Tahir. Aldi Tahir nerima Nisa Sabian, gile. Pede banget tuh. Tapi menurut lu gimana? Pandangan lu mengenai kasus ini sebenarnya? beda sama Dayana sama Vicky kalau yang ini gua nggak bakal Ini kan menurut gua bukan settingan ya. Nah, Kalau settingan sih enggak. Kalau gue enggak ngeliat ini sebagai kali ini settingan. gua kontra sama netizen untuk kali ini karena itu udah internal orang seperti halnya tadi ya Ariel PCL Luna Maya. namanya itu ya Itu ranah, bukan ranahnya untuk diomongin sebenarnya. Ya. kalau kita nonton silahkan tapi bukan orang yang ngomongin Iya, nikmati aja. nikmatin aja videonya nggak masalah cuman lu ngomongin lu ngehujat tapi lu nikmatin anjing Iya benar. Anda kurang ajar netizen. iya Bisa ditonton juga download. tapi lu ngehujat Ada ini logo VPN. Mana linknya masih ada nggak? Logo VPN semua. Masih punya linknya nggak? nggak ada video doang Janganlah. MP4-nya ada ya? kalau kayak Nisa gua kontra sama netizen Prefer sebenarnya nggak usah di tapi gue ngomongin ya. tenang gue membela lu kalau apa ada dua itu berarti mereka Melindungi. cowok sejati lah Mengayomi. Bukan buaya justru. bukan Bu. Ya. kan ketawanya ntar bu sejati Iya, siapa tahu emang bener. Siapa tahu emang bener. Bisa jadi lu. kalau ini gue kontra aku Ya sebenarnya kalau gue ngelihat ya itu sebenarnya masalah ini kan ya dia Reo bilang sebenarnya pribadi banget kan.
sudah menikah, selingkuh. Kita kan nggak tahu kehidupan suami istrinya si Ayus ini sama istrinya kayak gimana. Kita nggak tahu seberapa brengsek Ayus atau seberapa brengsek Nisa Sabian atau apapun itu di belakangnya, kita nggak tau. Kita nggak tahu emang jodohnya siapa. Ya, memang secara cuman ya balik lagi ya, netizen Indonesia itu kan ajaib. Bukannya itu memang resiko public figure? Yap, itu benar memang. Itu memang benar. Iya. Dan tidak bisa disalahkan kalaupun ini menjadi bola konsumsi publik, memang tidak bisa disalahkan. Cuman maksud gue ini menjadi semakin besar dan akhirnya masuk ke TV dan segala macam sih, buat gue berlebihan sih. TV yang Iya, maksud gue berlebihan. Tapi kan permasalahannya gini, TV semua media lah, termasuk Instagram dan segala macam, yang dicari pasti negatifnya kan. Soalnya kan nyari traffic. Iya, itu dia kan. Maksud gue gini, ketika lu mau nge-blow up sesuatu, boleh di-blow up sebagai konsumsi publik. Cuman kan harusnya seimbang kalau menurut gue. Nah, jadi, tapi kan kalau kita nyari seimbang nggak seru, men. Kalau kita ngasih yang negatifnya, itu bakalan jadi makanan netizen berarti gitu. besok kita bikin podcast meme, siapa nih dikorbanin nih? Ternyata Reo buaya buntung. Ini ngomongin masalah pribadi, ada lagi kemarin kasus di Twitter nih, bukan kasus sih ya sebenarnya, agak lucu sebenarnya kalau bacanya. Trending. Gua mau kenal lah, baik sama orang kenal nih. Bisa Mesari nih. Oh gini lah ya. CS banget. Kayak rantai sepeda cing. Masalah anaknya. Anaknya. Oh, jadi kasus netizen juga. Siapa tadi lu bilang kira-kira obat datang bulan. Kinasi. Oh, sorry. Sorry. Lu sering minum piranti lu ya? Asam. Bulan. Enggak, kinasi datang bulan. Apa? Penyusuri bumi. Aku datang bulan lu saya. Dengan kata bulan kamu hukum. Kamu semua kan. Lalu kinasi. Ini lucu kan? Penyusuri bumi. Seorang ayah, seorang orang tua ya. Iya. Pasang orang tua kasih nama anaknya bebas dong. Bebas terserah dia. Iya dong. Udah diskusi namanya apa yang bagus menurut mereka berdua. Diumumin nih, bahagia nih gue punya anak, ya kan? Om tante dunia online nih anak kami. Namanya Kinasi, menyusuri bumi. Dibully cong. Kenapa nggak mereka yang ngasih nama gitu? Menurut lu gimana? Sebenarnya gini, fenomena nama-nama nyeleneh itu kan sebenarnya bukan si Firsa Besari. Kalau gue tahu sih anakku lelaki. Ya, anaknya Anto Hood sama Melly Guslau itu udah aneh banget sih menurut gue. Cuman dulu mungkin belum ada media netizen untuk mencaci maki ya. Sekarang kan udah ada medianya nih, netizen udah gampang untuk ngomong. Kalau dulu mesti diwawancarain wartawan tuh baru omongan lo itu ini kan didengar publik gitu. Nah sekarang sih kalau menurut gua aneh sih. Ya ngapain juga kita sok-sokan nyalah-nyalahin gitu atau selamat ya atas lahiran putra. Iya mendingan kayak gitu kan. Itu ada cuman dikit. Ketimbang nama yang nguji. Iya. Kalau nggak salah namanya siapa itu? Elon Musk juga aneh namanya. Namanya kayak mesin fax atau nomor seri yang ini. Sampai nggak diterima sama Dukcapil Amerika katanya. Iya, Amerika kan ada Dukcapilnya kan. Kagak diterima katanya. Namanya Dukcapil. Iya kan? Iya benar. Gitu loh kalau anak orang nama anak. Iya terserah dia. Masalahnya si Elon Musk itu ketika ditanya sama reporter, ini nama kabarnya gimana? Tapi ngomongin lah pakai angka-angka itu kan namanya angka terus pakai kode kayak gitu. Iya. Hah? Siapa? Lah dia sendiri Gimana lo yang ngasih nama ya? kocak. Emang si Elon tuh emang bahasa si Elon tuh kasih nama anak begitu. Udah pakai nomor SDSB ya. 4 angka gitu kan gampang. Ketahuan tapi ini. Kalau 4. Ini kalau menurut lo gimana si Firsa nih, netizen Indonesia nih? Firsanya sah-sah aja lah. Iya, harusnya sah-sah aja ya. Emang kerjaan kita aja kurang kerjaan. Apa jadi goreng kalau banyak kan ini soalnya mungkin karena masa pandemi juga sih, dan kan banyak yang akhirnya hobinya melihara hewan kan gitu. Kalau hewan lain yang ngasih nama dia, bukan hewannya, bukan orang tuanya. Dipikirkan kayak gitu kali. Jadi meong 1 meong 2 gitu. Iya, anak kucing yang ngasih nama kan nggak mungkin emaknya kita yang ngasih nama. Iya. Makanya sekarang di Twitter tuh trendingnya aneh-aneh Twitter tuh. Biarin coba. Kalau malam minggu trendingnya nih. Yang gue
2000 cuma tadi doang tuh yang Sange lah, VCS, aduh. Itu bisa ngalahin trending Korea ya. Iya. Malam minggu tadi kan tuh buat Twitter deh. Tapi kalau menurut lu netizen Indonesia sama netizen Korea aja nih misalnya ya, barbaran mana sih? Barbaran. Karena kalau Korea kan banyak akhirnya banyak artis bukan banyak sih. Bunuh diri. Iya, Bunuh diri. ada yang sampai efeknya sampai si artis ini bunuh diri karena bulian netizen gitu. Maksud gua sudah netizen Indonesia tuh udah separah itu bapak belum sih? Kalau menurut gua kayaknya belum terlalu ya. Pribadi gini. Mungkin levelnya belum separah kita. Tapi cara si artis menerimanya mendingan kita. Iya. Iya kan? Karena mungkin budayanya terbiasa ceng-cengan itu ada hal biasa kali di Indonesia. Di sini kan kita ceng-cengan udah kayak makanan sehari-hari. Tapi ada fenomena baru yang mungkin menurut gua sih minta tolong mungkin bisa kita bahas selanjutnya. Kalau lo bilang bunuh diri ini di luar netizen ini ya. Tapi sebenarnya netizen juga, cuman bukan di sosial media. Bukan di sosial media yang kayak gitu, dalam arti ini cuman di WA segala macam. WA group dan segala macam. Banyak orang yang bunuh diri akhir-akhir ini. Bukan karena bulian dibilang sekarang ini, tapi dari Pinjaman online. Pinjam. Oh itu HP kita itu kertas semua, masuk ke dia dihubungi semua deh. Oh gitu? Iya. Dan melakukan sedemikian rupa sampai dia bunuh diri dan isu. Jadi buat gua ya kalau bilang Korea kayak gitu, kita pun juga ada loh. Sampai akhirnya ya dipermalukan itu mah langsung pribadi bener-bener teman-teman circle dekatnya. Artinya kalau misalnya netizen kan artinya kalau misalnya netizen itu kan nggak langsung nyerang ilegal lingkaran ya circle-nya si artis ini atau siapapun ini. Nah kalau pinjol ini emang langsung nyerang si lingkaran kecilnya. Gitu kan. Tetangganya bahkan artinya bukan dari pelekor yang jahat, tetangga gue yang ngomong satu orang diomongin sekampung tahu semua. Iya. Karena kayak gitu. Itu tanggal lu yang kurang budiman. Tanggal lu dibayar nggak tuh pinjolnya? Pokoknya gue bilang ya kita nggak kalah kok. Nggak kalah, cuman ya mungkin yang Denny bilang cara nerimanya yang beda kali ya. Karena banyak yang santai juga, tapi banyak juga yang masukin hati kayak gitu. Baper lah awal-awal bilang. Sebenarnya kalau mau dilihat datanya di Korea sama Jepang hampir sama. Di Jepang pun ada banyak artis, aktor dan aktris itu yang bunuh diri gara-gara itu. Dan ada perbandingannya nggak sih, Dan, antara kayak misalnya survei yang membuktikan bahwa netizen di Indonesia gitu yang bukan di Indonesia, di seluruh dunia tuh kita termasuk yang negatif atau termasuk yang positif ada ya? Kalau lo mau cari namanya DCI kalau nggak salah. Itu ya, Digital Civility Index. Nah, Indonesia nomor berapa itu? Nanti lo coba cari nih teman-teman. Nanti gue tongolin nih. Nah, jangan malas baca gitu kan ibaratnya. Itu nomor berapa Indonesia? Indonesia itu di dunia nomor 3 kalau nggak salah. Paling hancur. Iya, terganas. Teraktif dan terganas. Kalau di Asia Tenggara pertama, Ceng. Iya, di Asia Tenggara pertama. Di Asia Tenggara nomor 1. Kita samain persepsi dulu. Untuk masalah jelek-jelekan, berarti di Asia Tenggara kita juaranya. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk netizen Indonesia. Tapi untuk dunia. Itu survei dari DCI. DCI itu yang bikin siapa? Kalau yang paling bagus apa sih? Paling bagus itu Singapura. Wah, dunia. Dunia Singapura. Banyak Belanda. Oh iya Belanda. Kalau bisa Belanda di Asia Tenggara Singapura. Terus setelah Belanda gitu. Ya ada Mana? Ada Sisanya. Amerika. Dia bagus. Bagus, Mas. Gue nggak percaya surveinya. Lu kayak politisi Indonesia, lu kagak percaya survei. Kalau ditanyakan Kalau dia di atas Indonesia lebih bagus dari Indonesia, oke. Tapi kalau 1-2 Dia masih 3 besar gitu kayaknya rancu ya. Nah masalahnya yang bikin siapa? ya ini kan surveinya pasti surveinya independen lah, nggak mungkin. Yang bikin survei siapa tuh? Microsoft? PSI. Bangsat, udah jadi pensi. Gue nungguin lah. Udah punya PS ini. Microsoft ya udah. Ya kan. Nah tapi Microsoft, Amerika bagus ya iyalah. tapi ini anehnya nih. Kalau lo baca-baca
beritanya nongol lagi nih beritanya nih, Microsoft itu sampai matiin kolom komen di postingan ini gara-gara dibully sama netizen Indonesia. Gila ya. Aku juga bakal ngebully kok. Respect. Respect, bro. Respect netizen Indonesia, respect. Soalnya bukan masalah ngebully Indonesia doang, tapi gue ngebully kalau dibilang Amerika itu. Enggak, harusnya dia nomor 10 lah ya gitu ya. Di atas Indonesia. Di atas Indonesia oke. Kita yes, gue bangga. Gini, kalau menurut gue kita di sosmed itu emang buruk. Nah. Tapi etika di sehari-hari kita ramah. Enggak juga. Itu cuma ini doang deh. Gimana? Lu Setuju. kita ada istilah muka dua kalau di Indonesia. Kita kalau gini, bang sih bang, itu udah gitu aja. Cara bahasa aja deh gini. Cara bahasa yang dibilang kayak misalnya mungkin kayak maaf ya FCK itu udah biasa. Dengan mengirim kalimat dia, mengirim kalimat dia. Kita pun sebetulnya kan kalau maaf anjing apa segala macam belum tentu itu sebagai sebuah penghinaan. Iya. Candaan. Tapi sebuah kata yang Akraban. Beda lah. Mungkin konteksnya masing-masing saat kita ngomong itu menghina atau marah dengan konteks saat kita bercanda. Kalau kata Bang Sugiyoto itu kan kalau dulu orang Surabaya nggak ada jancuk pada jadi dari pahlawan. Gitu kan. iya. Kalau jancuk gitu. Makanya Ada konteksnya. Jadi kalau dibilang ramah, yes dengan cara itu ramahnya. Kalau gua lah ya. Mungkin indeksnya dihitung dari ini Mas, dari apa namanya? Interaksi mungkin ya. Artinya gini, kalau bahasa kita jadi kalau mungkin ya kalau mungkin dari segi bahasa orang Amerika ngomong bahasa yang jelek juga banyak banget. Cuman masalahnya gini, mungkin interaksi di satu kasus tertentu engagementnya lebih besar Indonesia punya. Jadi kalau misalnya karena mereka don't care, mereka ngomong kotor, cuman nggak lebih ngurusin urusan orang lain dibanding sama kita. dan yang Jadi itunya. Mungkin ya namanya survei kan ini. dan ajaibnya gue pernah baca satu survei nih, kota paling berisik yang di Twitter itu Bekasi. Hah, Bekasi? Yes. Respect Bekasi. Apalagi? Ada lagi kan? Mau tambahin Tadi gue bilang kalau netizen ya ada yang GoPro bener-bener ya kayak kalau ngebully. Cuman memang gini, Indonesia memang lebih cenderung ke itu yang tadi gue bilang sih, ngurusin urusan orang itu kita tinggi banget. Yes, betul. Kita tinggi Itu banget. yang gue nggak setuju kan tadi ya. Maksudnya itu gue. Malah masuk ke ranah pribadi dan segala macam kita rajin banget tuh melakukan hal-hal yang kayak gitu. Kalau untuk ngebully, ayo gue ikut gitu dalam artian memang yang kayak. Nah kalau bullying ya itu makanya gue bilang komparasinya kalau sama Korea yang gue bilang bullying secara digital itu sampai kalah ya. bisa sampai bikin bunuh diri gitu kan. Artinya mungkin secara bullying lebih parah sana secara bullying ya. Tapi kok kamu bilang tadi? Cara Oh iya dengan secara cara menerima mereka aja yang mungkin terlalu. ya bisa jadi. Sama gue inilah mau nambahin dikit ya, gue mengutip kata-katanya si Panji lah. Si Panji pernah ngomong gini, orang kita itu terlalu sering tersinggung gara-gara masalah orang lain. Seolah-olah itu masalahnya dia. Tuh. Padahal orang itu belum tentu mau dibela. Ya. Gara-gara itu aja kalau menurut gue. Orang itu kadang nggak punya duit buat beli pembela. Ya udah, gitu aja guys. Udah panjang juga videonya. Nanti kita ngegosip lagi kayak seru nih. Nah makanya kalau lo punya saran atau usul atau kritik soal tema apa nih, lo bang bahas ini dong bang, tulis di komen. Kalau mau DM Instagram boleh. Jangan lupa follow Instagram kita tuh di @podkermen. Ya, sampai hijau. lo komen lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita STSB pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar, baik. Ada forecast, forecast.